Hai Ibu, perkenalkan nama saya Agusta Flomajuel Batu dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini saya memilih mengerjakan tugas di halaman 94, yaitu menjelaskan alat-alat optik. Perhatikan ketiga gambar berikut, gambar A, B, dan C. Ketiga alat pada gambar 5.8 merupakan contoh dari alat optik yang menggunakan lensa sebagai salah satu penyusunnya. Coba carilah informasi mengenai ketiga alat tersebut melalui berbagai referensi seperti buku dan internet. Catatlah informasi yang Anda peroleh di buku tugas Anda mengenai ketiga alat optik pada gambar 5.8. Jelaskan mengenai fungsi dari ketiga alat tersebut beserta proses pembentukan bayangan benda yang dihasilkan. Kita langsung masuk. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu alat optik. Alat optik adalah peralatan yang memanfaatkan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya pada cermin dan lensa. Kemudian kita langsung masuk ke penjelasan jawaban soal. Dari ketiga gambar di atas dapat diketahui yakni gambar A merupakan gambar loop, gambar B merupakan gambar mikroskop, dan gambar C merupakan gambar teropong. Kita masuk ke bagian A, yaitu loop. Di sini ada pengertian. Loop adalah alat optik yang menggunakan sebuah lensa cembung untuk mengamati benda-benda kecil agar lebih besar dan jelas. Fungsinya yaitu loop berfungsi untuk mengamati benda-benda kecil sehingga tampak menjadi besar dan lebih jelas yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung dengan menggunakan sebuah lensa cembung atau lensa positif. Kemudian masuk ke proses pembentukan bayangan benda yang dihasilkan pada loop. Proses pembentukan bayangan pada loop sama dengan proses pembentukan bayangan pada lensa positif atau lensa cembung, di mana bayangan yang akan dihasilkan bergantung di mana ruang letak benda berada. Benda yang terletak pada ruang 2 memiliki akan berbeda pada benda yang terletak di ruang 1. Lalu, ada 3 ruang di depan lensa cembung yang dibatasi oleh titik pusat lensa atau O, titik fungsi lensa atau F, dan jari-jari kelengkungan lensa atau R sama dengan 2F. Untuk banyak ruang di belakang lensa cembung terdiri dari 1 buah ruang. Bagian depan lensa merupakan bagian yang terdapat sinar datang mengenai lensa. Bagian belakang lensa adalah bagian lensa yang dekat dengan mata pengamat. Lensa cembung memiliki ruang yang berbeda untuk benda dan bayangan. Pembagian ruang pada lensa cembung secara lebih jelas dapat dilihat seperti gambar berikut. Nah, di sini kita dapat melihat gambarnya pembagian ruang loop atau lensa cembung. Ada sinar matahari, kemudian bagian depan lensa, ada dari sumbu utamanya, kemudian jari-jari lensa, titik pusat lensa, dan seterusnya. Lalu, proses pembentukan bayangan pada loop melibatkan jalannya berkas sinar istimewa pada lensa cembung. Ada 3 sinar istimewa berbeda pada lensa cembung berdasarkan arah datangnya sinar. Jadi, 3 berkas sinar istimewa pada lensa cembung yaitu: pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus utama. Kedua, sinar datang melalui fokus utama lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Ketiga, sinar datang melalui pusat optik diteruskan tanpa dibiaskan. Lensa cembung akan menghasilkan bayangan berdasarkan letak benda perpotongan 2 dari 3 sinar istimewa yang mengenai benda dan diperoleh 5 kemungkinan sifat bayang benda yang akan terbentuk. Kelima, proses pembentukan bayangan benda pada loop berdasarkan 5 letak benda dapat dilihat seperti berikut. Jadi, yang pertama benda di depan loop pada ruang 1. Kita lihat di sini, dan juga letak benda di depan loop pada titik fokus. Kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi, letak benda di depan
Loop pada titik fokus memiliki sifat bayangan yang maya, tegak, diperbesar, dan tak hingga. Lalu selanjutnya kita masuk ke gambar yang kedua, yaitu B. Mikroskop. Pengertiannya, mikroskop adalah sebuah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Fungsi mikroskop sendiri utamanya adalah untuk melihat serta mengamati objek-objek yang memiliki ukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat hanya dengan menggunakan mata telanjang. Beberapa jenis mikroskop juga dibuat agar dapat mengamati objek dengan menghasilkan bayangan yang lebih detail. Di sini juga saya paparkan bagian-bagian beserta fungsi mikroskop. Ini ada gambarnya, langsung kita masuk ke bagian dan fungsinya. 1. Lensa okuler. Lensa okuler merupakan bagian optik mikroskop yang berada dekat dengan observer atau mata pengamat dan berfungsi membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, diperbesar sehingga bayangan tersebut dapat dilihat langsung oleh observer. 2. Lensa objektif. Lensa objektif merupakan bagian-bagian mikroskop yang berada dekat objek yang sedang diamati dan berfungsi membentuk bayangan pertama yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian 3. Tabung mikroskop. Tabung mikroskop atau disebut sebagai tubus merupakan bagian non-optik mikroskop yang berfungsi untuk mengatur fokus. Fungsi berikutnya dari tubus adalah sebagai penghubung antara lensa okuler dengan lensa objektif. 4. Makrometer. Bagian mikroskop berikutnya ada makrometer atau disebut juga pemutar kasar yang terletak di bagian lengan mikroskop. Makrometer berfungsi menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop atau tubus dengan cepat. 5. Mikrometer. Berikutnya ada mikrometer atau disebut sebagai pemutar halus dengan ukuran yang lebih kecil dari makrometer. Mikrometer ini berfungsi menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop atau tubus dengan lambat. Lalu bagian yang berikut adalah revolver. Berfungsi mengatur pembesaran lensa objektif untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dan mikroskop tersebut. Revolver sebagai tuas penyangga dalam mengoperasikan bagian ini cukup dengan memutarkan ke kiri atau ke kanan. 7. Reflektor. Bagian mikroskop berikutnya adalah reflektor atau disebut juga cermin pengatur yang berfungsi memantulkan cahaya dari cermin ke objek pengamatan. Reflektor sendiri terbagi dari 2 jenis cermin. Saat kondisi cahaya yang dibutuhkan terpenuhi maka menggunakan reflektor cermin datar, dan sementara reflektor cermin cekung digunakan saat kondisi cahaya yang dibutuhkan kurang maksimal. Lalu 8. Diafragma. Diafragma sebagai pengatur cahaya adalah bagian mikroskop yang berada di bagian meja prepat. Diafragma berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk sehingga observer bisa memfokuskan dan menentukan jumlah cahaya ke dalam objek pengamatan. Kemudian ada kondensor. Kondensor yang mana cara penggunaan bagian ini cukup diputar ke kiri, kanan, naik atau turun sesuai kebutuhan observer dan berfungsi mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin, kemudian memfokuskan cahaya tersebut sebagai penerangan pada objek yang sedang diamati. 10. Meja mikroskop. Berfungsi sebagai alat dan tempat untuk meletakkan objek pengamatan. Sesuai fungsinya, meja kerja dilengkapi penjepit objek yang berfungsi memegang objek pengamatan agar tidak mudah bergeser selama proses pengamatan. Lalu 11. Penjepit kaca. Fungsi utama bagian ini adalah sebagai pelapis objek pengamatan agar preparat tidak bergeser dan mudah digerakkan oleh observer saat pengamatan sedang berlangsung. Lalu ada lengan mikroskop. Lengan mikroskop berfungsi sebagai pegangan ketika mikroskop akan dipindahkan atau dibawa menuju ke tempat lain. Berikutnya, kaki mikroskop. Kaki mikroskop ketika meletakkan alat laboratorium ini pada bagian yang terbilang tidak datar, bagian ini membuat posisi mikroskop tetap stabil tanpa khawatir akan terjatuh atau terbalik posisinya. 14. Sendi inklinasi. Bagian mikroskop yang terakhir dan penting dalam pengamatan
ada sendi inklinasi atau disebut juga pengatur sudut. Sesuai namanya, bagian sendi inklinasi berfungsi mengatur derajat kemiringan atau sudut tegak mikroskop yang diperlukan observer untuk mengamati objek pengamatan. Nah, dari semua bagian yang sudah disebutkan, secara garis besar komponen mikroskop terbagi menjadi bagian optik dan non-optik. Bagian optik terdiri atas lensa fokuler, lensa objektif, diafragma, kondensor, dan reflektor. Sementara bagian non-optik ada revolver, tabung mikroskop, makrometer, mikrometer, meja kerja, lengan mikroskop, dan kaki. Lanjut, kita masuk ke proses pembentukan bayangan benda yang dihasilkan pada mikroskop. Jadi, mikroskop sederhana tersusun atas kombinasi dua jenis lensa konvergen atau lensa cembung, yaitu lensa objektif dan okuler. Lensa objektif adalah lensa yang terletak di dekat benda yang diamati, sedangkan lensa okuler berada dekat dengan mata pengamat. Pada mikroskop, panjang titik fokus lensa objektif atau FOV lebih kecil daripada panjang titik fokus lensa okuler atau FOV. Adanya dua lensa yang digunakan membuat pembentukan bayangan pada mikroskop terjadi sebanyak 2 kali. Lensa objektif akan menghasilkan bayangan dengan sifat nyata, terbalik, dan diperbesar ketika benda ditempatkan di antara fokus dan pusat kelengkungan lensa. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif dianggap sebagai benda oleh lensa okuler. Selanjutnya, lensa okuler memperbesar bayangan tersebut sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh mata. Hasil akhir pembentukan bayangan pada mikroskop adalah bayangan benda yang dihasilkan oleh lensa okuler. Sifat bayangan akhir yang dihasilkan oleh mikroskop adalah maya, terbalik, dan diperbesar. Nah, di sini kita dapat lihat proses pembentukan bayangan benda yang dihasilkan pada mikroskop. Kemudian masuk ke C, gambar teropong. Pengertiannya, teropong sering disebut juga dengan teleskop. Teropong adalah suatu benda atau alat optik yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda dari jarak jauh sehingga terlihat lebih dekat. Kemudian fungsinya, teropong biasanya digunakan untuk mengamati objek benda yang terletak jauh dari kita sehingga seakan terlihat lebih dekat dan lebih jelas. Kemudian masuk ke proses pembentukan bayangan benda yang dihasilkan pada teropong. Prinsip utama pembentukan bayangan pada teropong adalah lensa objektif membentuk bayangan nyata dari sebuah objek jauh dan lensa okuler berfungsi sebagai loop. Dengan demikian, cara mengamati objek apakah mau dengan cara berakomodasi maupun tidak berakomodasi tergantung dari posisi lensa okulernya. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, harap dimaklumi. Terima kasih.